Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawthis samadani al-wali al-qutubir rabbani Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadratihi muallifi hadzal kitab Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali qaddasallahu sirrah, hadrati jami'i ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi al-Bantani, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang muassis jam'iyah usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila hadrati masyayikhina khususan Yai Ruhiyat, Yai Ilyas Ruhiyat, Yai Dudung Abdul Halim Ruhiyat Cipasung, hadrati Mamat Tengku Toha Karawang Amatu Bagus Bakri Sempur wa Abu Yatim Yati Banten wa Abu Syairun wa Merta wa Majahid Abdus Salam Cirebon wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bahdausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriq ilal maghrib khususan walidi wa walidati ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini yang cukup cerah. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan umur yang panjang, badan yang sehat, serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam acara ngopi ngolah pikir pagi-pagi bersama saya Kang Uyan, membahas kitab Mukasyafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Semoga apa yang kita lakukan sepanjang hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekeluarga senantiasa sehat walafiat, jauh dari segala penyakit, segala virus yang akan mencelakakan diri kita. Terima kasih kepada jemaah Facebook, teman-teman saya, khususnya Ajengan Aki Udin, walaupun beliau tidak bisa live karena ngajar santrinya, tapi Aki Udin sudah memberikan teks ya melalui akun Facebooknya Aki Udin, teks kitab Mukasyafatul Qulub halaman 62 ini. Juga kepada Kang Haji Ai Hambali, senior saya, kepada bibi kandung saya, Bi Haji Hidayati Fatimah, ya di Ati dengan Mang Profesornya. Terima kasih selalu hadir. Kang Haji Irwan, Kang Farhan Asgar Tigor, para senior saya ini, Kiai Cep Heri Syarifuddin, juga senior saya di Pesantren Sabilur Rahim, Cilengsi Bogor. Ada juga Ibu Dian Sukma di Tangerang, ya. Ada Uceng dari Papua juga ikut hadir terus. Terima kasih Uceng ya. Bapak Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia dan akhirat. Terima kasih selalu hadir setiap pagi. Ngopi ya. Ngopi ya, ngaji ngudut.
Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Tsumma adzana Allah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Mengizinkan di sini bermakna memerintahkan nabinya, yaitu junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Dengan kejadian yang sudah diceritakan kemarin, apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap Kangjeng Nabi dan para sahabatnya memang sudah keterlaluan. Dan Allah memerintahkan Kangjeng Nabi dengan para pengikutnya, dengan para sahabatnya untuk berhijrah dari kota kelahirannya yang sangat amat beliau cintai, yaitu Makkah Al-Mukarramah, menuju Madinatul Munawwarah yang semula bernama Kota Yasrib. Neng panjenengan HP di Aikam. Selanjutnya qala Ibnu Abbas biqouli ta'ala wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini surat Al-Isra ayat 80. Menurut Ibnu Abbas bahwa ketika beliau menafsirkan tentang surat Al-Isra ayat 80 ini, ya, menurut beliau waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikan bagi kami, bagi aku seorang sahabat yang bisa menolong, sultanan nasira. Menurut komentar Ibnu Abbas, penafsiran Ibnu Abbas, wa amarahu Jibrilu ayyastashiba Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi yang dimaksud dengan sultanan nasira itu, Allah langsung menjawabnya, memerintahkan malaikat Jibril untuk menemani dalam perjalanan Kangjeng Nabi ini, yaitu sahabat yang sangat dicintainya, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang pengusaha dari Bani Taim yang sangat sukses. Nah, konon katanya Abu Bakar Siddiq ini berani mengeluarkan uang sakunya, uang pribadinya untuk kepentingan hijrah ini sebesar 50.000 dirham. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa 1 dirham itu Kangjeng Nabi pernah membeli seekor kambing berharga 10 dirham. Berarti ya kalau dirata-ratakan lah ya, kambing sekarang harganya kurang lebih 2 juta, maka berarti 10 dirham itu dibagi 10 berarti 200.000. Di 1 dirham kurang lebih 200.000 rupiah, dikalikan 50.000 dirham berarti 10 miliar rupiah dana yang dikeluarkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk para sahabat yang lainnya. Luar biasa pengorbanan Abu Bakar ini. Begitu cintanya beliau kepada junjunan, sampai-sampai anaknya sendiri, putri Sayyidina Abu Bakar ini, yaitu Siti Aisyah, yang masih sangat belia,
itu dijodohkan kepada Kangjeng Nabi, diberikan kepada Kangjeng Nabi, dan beliau selanjutnya menjadi mertuanya Kangjeng Nabi setelah Kangjeng Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Nah, oleh karena itu pantaslah Abu Bakar ini dipilih oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menemani perjalanan Kangjeng Nabi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Terima kasih ya, ada Diden Kuswandi, ada Ujang Manan, wah pokoknya, waduh, Kang Haji Ayi Hambali, rambutnya atas dibersihan mun Haji, kasepnya uyannya Kang Ayinya, doh, alhamdulillah. Ini ada Mbak Rina hadir juga. Nah, ini teman saya Ustadz Farid Mawardi, Sohibul Koja ya, Kopiah Jangkung juga selalu hadir. Alhamdulillah Ustadz Yusuf, semua ya teman-teman NU Kerawang juga ikut hadir. Terima kasih. Mari kita lanjutkan. Rawa meriwayatkan siapa Al-Hakim, Imam Hakim, salah seorang perawi hadis, an Aliyin, diterima dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril, sesungguhnya Kangjeng Nabi berkata kepada malaikat Jibril, mayyuhajir ma'i, siapa yang menemaniku berhijrah, menyertaiku berhijrah? Qala Abu Bakar, anak. Tapi yang jawab justru bukannya malaikat Jibril, tetapi Sayyidina Abu Bakar, karena Sayyidina Abu Bakar tidak melihat adanya malaikat Jibril, ya, hanya dilihat oleh Kangjeng Nabi saja. Yang jawab langsung Sayyidina Abu Bakar, saya. Siapa lagi yang menemani jenengan ini? Pasti saya lah. Lalu kemudian wa akhbara sallallahu alaihi wasallam aliyan bi makhraji wa amarahu ayyatakhallafa ba'dah hatta yu'addiya anhul wada'i allati kanat indahu linnas. Kangjeng Nabi memberitahukan Sayyidina Ali jalan keluar. Terus waktu keluarnya kapan dari Mekah ke Madinah ini, dan wa amarahu ayyatakhallafa ba'da. Beliau Kangjeng Nabi memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyusul belakangan Nabi hijrah dari Kangjeng Nabi duluan dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, barulah Sayyidina Ali nanti menyusul. Hatta yu'addiya anhul wada'i, karena Sayyidina Ali ini diberikan tugas ya oleh Kangjeng Nabi untuk menyelesaikan urusan-urusan muamalah, diantaranya mengembalikan titipan-titipan orang-orang yang menjadi tanggung jawab Kangjeng Nabi. Ya. Banyak orang yang hijrah itu nitip kepada Kangjeng Nabi, nitip rumah, nitip ini, nitip itu. Nah, itu semuanya dibereskan dulu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Barulah Sayyidina Ali setelah selesai tugasnya ya, yang disampaikan oleh Kangjeng Nabi, maka beliau menyusul berhijrah ke Madinah. Warawat Tobroni fi hadisi Asma, Imam Tobroni, salah seorang perawi hadis juga, meriwayatkan dari hadis Asma. Asma ini putrinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kakak kandungnya Siti Aisyah. Ini agak jauh usianya, belasan tahun lah. Dari Siti Asma dulu, baru Siti Fatimah. Siti Aisyah maksud saya. Kan Nabi SAW yati Nabi Makkah. Kata Siti Asma, biasanya Kangjeng Nabi datang bertamu kepada kami di Makkah, di Mekah, kulla yaumi, tiap hari, marrotain, 2 kali. Di setiap hari Kangjeng Nabi itu bolak-balik ke rumahnya Abu Bakar 2 kali. Bukrotan wa asyiyatan, pagi-pagi sekali. Nanti setelah pulang sorenya datang lagi. Oh, setiap hari 2 kali lah Kangjeng Nabi
bertamu ke rumah Abu Bakar dan keluarganya. Tetapi falamma kana yaumun dzalika ja'ana fi Zuhairah. Agak kaget juga, tidak seperti biasanya Kangjeng Nabi itu datang bertamu kepada kami tidak pada waktu pagi atau pada sore. Beliau malah datang waktu zuhur dengan menutupi kepalanya, memayungi kepalanya, ya, karena memang matahari di Mekah kalau sudah panas yang luar biasa. Ini kan bikin kaget Siti Asma. Akhirnya beliau bilang sama bapaknya, yaitu Abu Bakar, ya abati hadza Rasulullah mutaqanni'an mughtiyan ra'sahu fi sa'atin lam yakun yatina fiha. Bah, kata Siti Asma lapor kepada abahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, itu nggak biasanya Rasulullah kok datang menemui kita. Biasanya pagi atau sore, kan sekarang ini masih siang begini kok. Sambil menutupi kepalanya untuk bukan karena Kangjeng Nabi tidak pernah kena sinar matahari ya, selalu dilindungi oleh awan. Itu menutupi kepalanya untuk menghindari, untuk menghindari dari penglihatan orang-orang Quraisy, terutama kaum kafir Quraisy, supaya kedatangan beliau ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar ini tidak diketahui mereka. Jadi bukan untuk melindungi wajah beliau dari sengatan matahari, karena Kangjeng Nabi sejak kecil sampai meninggalnya tidak pernah kena sinar matahari karena selalu dilindungi oleh awan. Qala Abu Bakar, ketika Abu Bakar mendengar apa yang disampaikan oleh putrinya yaitu Siti Asma, dan lalu beliau juga melihat ternyata memang betul yang disampaikan oleh putrinya ini. Fidalahu abi wa umi wallah ma jabi fi hadis sa'ila amrun. Waduh, ini bahasa fidalahu abi wa umi itu bahasa ungkapan orang Arab ya, yang seperti jadi kebiasaan bagi orang Arab. Wah, ini demi tebusan baginya bapak dan ibuku sampai berani ditebuskan. Itu kan hanya istilah saja. Tebusan bagi bapak dan ibuku, dan demi Allah, berarti majabi fi hadis sa'il amrun. Kalau beliau datang jam segini, berarti ada urusan yang penting ini. Soalnya tidak biasanya pagi, kalau enggak sore, atau pagi sekali, nanti sore sekali, begitu biasanya. Tapi sekarang kok bukan pagi, bukan sore, tapi siang hari seperti ini dalam keadaan terik. Nah, ini pasti ada sesuatu ini. Nah, Siti Aisyah berkata radhiyallahu anha, fajar Rasulullah SAW fasta'dana fa'adzana. Lalu hadis ini dilanjutkan oleh Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, lalu Kangjeng Nabi datang menemui kami, bertamu ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, keluarga besarnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beliau biasa membaca salam dan lain sebagainya, minta izin untuk masuk. Fa'adzana lahu Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengizinkan Kangjeng Nabi untuk masuk. Pada khola, lalu kemudian Kangjeng Nabi masuk. Fatanaha Abu Bakar an saririhi. Sayyidina Abu Bakar menyingkir dari ranjangnya ya, yang beliau duduki. Wajalasa alaihi, dan lalu Kangjeng Nabi duduk di samping Sayyidina Abu Bakar. Wajalasa alaihi Rasulullah SAW. Kemudian Kangjeng Nabi duduk di samping Sayyidina Abu Bakar. Faqala, kemudian Kangjeng Nabi bersabda li Abi Bakar kepada Abu Bakar, ukhruj man indaka. Abu Bakar, tolong itu yang
yang ada di orang-orang yang ada di sekitarmu, mohon dikeluarkan, ini ada rahasia ini Abu Bakar. Siapa itu yang ada di rumahmu? Tolong keluarkan saja. Faqala Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar, innamahum ahluka, yani Aisyah wa Asma. Itu kan keluargamu juga, yaitu Aisyah dan Asma. Ya, bukan siapa-siapa. Ada yang bilang juga innamahuma ibnataya. Sebagian riwayat mengatakan nggak bakalan mengganggu kok. Mereka berdua kan putriku, ya, juga keluargamu juga. Faqala, oh begitu, kata Kanjeng Nabi. Fa innahu qad adzana li fil khuruj. Kalau begitu berarti saya boleh menyampaikan rahasia ini kepadamu, hai Abu Bakar. Bagaimana ya Rasul? Allah telah mengizinkan aku untuk keluar dari kota Mekah ini. Allah telah memerintahkan aku untuk meninggalkan kota Mekah yang aku cintai ini, menuju Yasrib, menyusul sahabat-sahabat kita yang sudah duluan berangkat ke sana secara berkelompok. Jadi tidak semuanya, jangan dibayangkan hijrah itu abring semua, ribuan orang, enggak. Tapi memang bergerombol-gerombol, ada 10 orang, ada 20 orang, nanti besoknya lagi 10 orang lagi, besoknya lagi 30 orang, demikian seterusnya. Nah, ini Kanjeng Nabi itu akan menyusul, sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyusul para sahabatnya yang sudah duluan. Faqala Abu Bakar, as-suhbah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Kalau begitu demi bapak dan ibuku, tenang saja, aku yang akan menemanimu, wahai Rasulullah. Kita berteman bukan di saat senang saja, tetapi di saat duka. Itulah teman sejati. Teman sejati itu justru bukan ketika kita sedang tertawa. Dia berada ketika kita sedang berduka. Itulah teman sejati. Lalu kemudian qala Rasulullah, "Naam, Yob. Tentu saja Abu Bakar, engkau akan menemaniku." Qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Fara'aitu Abu Bakar yabki wa ma kuntu ahsibu anna ahadan yabki minal fahr." Abu Bakar merangkul Kanjeng Nabi, menangis sejadi-jadinya. Bahkan kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat abahku itu menangis seperti saat itu ketika beliau mendengar bahwa sahabatnya tercinta Muhammad bin Abdullah akan berhijrah meninggalkan kota Mekah, dan beliau memutuskan bahwa yang menemaninya itu adalah beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Saking senangnya bisa menemani sahabat yang paling beliau cintai, yaitu Kanjeng Nabi, Abu Bakar menangis, mengeluarkan air mata. Bahkan yang disampaikan seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah, aku tidak pernah melihat abahku, bahkan tidak pernah melihat seseorang menangis bahagia, karena bahagia ya, seperti yang aku lihat dari abahku yang menangis waktu itu. Faqala Abu Bakar, fakhudh bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ihda rahilatayya hatain. Kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, silakan kau ambil salah satu dari dua kendaraanku ini, yaitu onta ben. Kalau sekarang baby ben, dulu onta ben. Onta yang paling bagus. Abu Bakar pengusaha kok, masa ontanya jelek? Onta yang paling bagus, terawat, gemuk, kemudian gesit. Nah, silakan Anda pilih ya Rasulullah, silakan.
Di mana di antara kedua ontaku ini? Qala sallallahu alaihi wasallam, la bal bis saman. Jangan Abu Bakar, walaupun aku ini temanmu, tetap saja aku harus beli. Berapa harganya? Wafi riwayatin, ada juga yang riwayat yang menyebutkan faqala bis samani ha in syi'ta. Ya, aku tidak akan minta onta ini, tapi aku akan beli onta dari kamu ini dengan harga yang terserah kamu lah. Ya, silakan. Berapa kamu? Aku akan menawarkan. Aku tidak akan nawar lagi. Berapa onta ini? Wa inna mastikmaluhu fadlul hijarah. Mana itu? Wa inna ma akhadha bis saman litakuna hijratul Allah binafsihi wa malihi raghbatan min walisalam. Kenapa Kangjeng Nabi sampai membeli ontak dari Sayyidina Abu Bakar ini, padahal sudah dikasih? Silakan sahabatku Muhammad, silakan kau pilih di antara dua ontakku yang bagus-bagus ini, silakan, gratis Muhammad. Tapi Kangjeng Nabi menolak, jangan, biar aku beli sekarang. Kenapa Kangjeng Nabi ini mengambil onta itu, membeli onta dari Abu Bakar sahabatnya padahal sudah digratiskan? Wa inna ma akhadha bis saman litakuna hijratu ilallah binafsih wa malih. Karena Kangjeng Nabi menginginkan supaya hijrahnya beliau, pindahnya beliau dari Mekah ke Madinah itu hanya karena rogbatan minallah, hanya karena cinta kepada Allah semata, mengorbankan hartanya untuk berjuang di jalan Allah, bukan dikasih oleh Abu Bakar. Ingat itu. Jadi dari hadis ini, dari riwayat Siti Aisyah ini, bahwa Kangjeng Nabi itu Madinah dengan ontaknya, bukan pemberian dari Abu Bakar, tapi beli, ya, langsung kontan, dibayar kontan. Wa pistikmalihi fadlul hijrati ilallah ta'ala. Dan karena Kangjeng Nabi berangkat ke ke Madinah, dari Mekah ke Madinah dengan biaya sendiri, dengan menyempurnakan segalanya sendiri, bukan dibiayai orang lain. Ini menandakan fadlul hijrah ilallah, menandakan bahwa keutamaan hijrah ini luar biasa. Hijrahnya hijrah karena Allah. Nah, jadi ngomong-ngomong hijrah, jadi ingat karena pemuda hijrahnya Uceng. Pemuda hijrah lain Uceng. Lain Uceng banyak pemuda hidung. Maaf Uceng ya, pemuda hijrah ya. Karena Uceng itu dari awal memang orang baik ya. Saya heran, zaman sekarang ini nggak mau orang ngikutin istilah-istilah orang tua dulu. Kiai kita dulu ngomong kalau ada ibu-ibu yang pakai kerudung, nah, ya, pakai tutup kepala, ya disebutnya kerudung. Kalau orang Sunda bilang tiung, kalau orang Arab bilang jilbab. Tapi orang Indonesia anehnya itu nggak mau bilang jilbab, nggak mau bilang kerudung. Kok mau nyebut tiung mah hijab. Waduh, nggak taunya hijab itu segala sesuatu yang bisa menghalangi pandangan seseorang. Jadi hordeng oke, berarti bisa hijab. Yang bisa kalian ingat tuh. Nah, termasuk ini. Biasanya orang tukang mabok, terus berhenti dari maboknya, sekarang rajin ke masjid, rajin ngaji ta'lim. Itu biasanya dulu kita bilangnya, alhamdulillah sudah insaf. Bahasa Arab itu insaf. Atau sudah tobat, ya tobat bahasa Arab, bahasa Quran malah. Tapi mereka nggak mau ngikutin kiai kita, apalagi sudah tahu bahwa ini keluarnya dari NU. Jangan tobat, hijrah. Jadi loba pemuda hijrah anu di dieuna tarangna aya
balak dua tahideng loloy calanana cingkrang janggotna weh 13 lembar dipanjangkeun pahili jeung be kacang. Nah gitu. Aduh, apa ini banyak sekali ya yang masuk. Alhamdulillah. Kang Din Mulyana, Din Ibrahim, pegawai Pemda Purwakarta, Sekjen MPPK Aceh, selalu memantau. Terima kasih Kang Din. Kang Haji Irwan, ada Kiai Soleh Hidayat ini, Haji Soleh Hidayat, Ketua MWC Cilamaya Kulon, juga ikut hadir. Terima kasih. Nah, percetakan Yazid fotokopi setting. Nah, juga ikut hadir. Mari kita lanjutkan. Ada sekitar 7 menit lagi. Jadi begitu istimewanya hijrah, maka Kangjeng Nabi lain termasuk oleh sahabatnya itu Abu Bakar, padahal sudah diberikan gratis untuk memilih salah satu dari 2 ontaknya beliau, Sayyidina Abu Bakar, tapi Kangjeng Nabi nggak mau beli itu, bukan gratisan ya. Qalat Aisyatu fajahhaznahuma ahassa asra'al jihad. Setelah itu, setelah ada kesepakatan, Kangjeng Nabi memilih salah satu dari 2 ontaknya Sayyidina Abu Bakar dan beliau langsung membelinya, ontan. Nah, lalu Aisyah, Sayyidatina Aisyah, kami menyiapkan asra'al jihaz. Jihaz itu persiapan yang matang. Nah, dengan cepat kami siapkan semua perbekalan. Wasonakna lahuma saparotan. Kami siapkan perbekalan. Aizadan fi jarobin. Saparo itu adalah yang kami masukkan dalam kantong yang terbuat dari kulit, ya, entah kulit kambing atau kulit. Yang jelas jarob itu kantong dari kulit. Kami masukkan semua makanan, perbekalan di kantong itu, makanan dan minuman tentunya. Bahkan menurut Imam Waqidi, Zadal Waqidi, kana fi safarah syatun mabtu maqbukhah. Kata Imam Waqidi bahwa dalam perjalanan itu juga di dalam, maksud saya di dalam kantong itu adalah ada kambing yang sudah dimasak, kambing yang matang sudah dimasukkan daging kambingnya itu ke kantong dari kulit itu. Qalat, lalu Siti Aisyah faqatu asma'u kit'atan min nitaqiha warabatat biha ala famil jarab fabidzalika summiyat zatin nitaqain tasniyatun nitaqin bikasrin nun wa huwa ma yashuddu bihil wasl. Nah, menurut Siti Aisyah pada saat itu hanya sendiri beliau menyobekkan ya, ikat pinggang beliau sobekan set, karena perempuan itu di Arab bajunya itu ada ikat pinggangnya itu supaya tidak ngagolombroh ya. Ada ikat pinggangnya beliau sobekan ya, disobekan sama Siti Asma, kemudian dipakai dipakai pengikat, dipakai tali agar isi dari kantong kulit itu tidak aur-auran. Tahu kan aur-auran? Aur-auran itu ya aur-auran. Maka sejak itulah Siti Asma disebut zat, yaitu wanita yang memiliki 2 sabuk. Maksudnya sabuk yang dipakai di sini dan sabuk yang disobekkan untuk menjadi tali pengikat kantong. Mulut kantongnya itu kan setelah dimasuki makanan kan masih menganga tuh, calangap, melengeh, di talian ku Siti Asma, itu dari sabuk ikat pinggang beliau yang disobekkan dari sebagian bajunya. Nah,
Sejak itulah Siti Asma bergelar Zatin Nitoqain. Ini yang nyebutnya juga Kangjeng Nabi langsung loh. Siti Asma itu Zatun Nitoqain, wanita yang memiliki 2 sabuk. Itu asbabul wurudnya. Kenapa Siti Asma Nitoqain? Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma lahaqa Rasulullah wa Abu Bakar bi ghairi sur. Fakamana fi salasa layalin." Lalu berkata lagi Siti Aisyah, kemudian Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, beliau berangkat menuju Guha Sur. Guha Sur itu adalah Jabalun di Makkah. Sur itu nama sebuah gunung di kota Mekah, di wilayah Mekah. Nazzalahu Sur bin Abdi Manaf, yang pernah mendiami gunung itu, yaitu Sur bin Abdi Manaf, putranya Abdu Manaf. Maka panasabalahu, lalu dinisbatkan kepada orang yang pertama kali mendiami, menaklukkan gunung tersebut, yaitu Sur. Makanya sampai sekarang namanya Jabal Sur. Ya. Beliau nginep bersama Abu Bakar selama kamana yakmanu itu kamana itu sembunyi. Fakamana, maka beliau berdua bersembunyi gua tersebut salayalin 3 malam. Nah, nanti ada cerita-cerita yang menarik lainnya, pengalaman pribadi dari Sayyidina Abu Bakar ketika menemani kekasihnya junjungan kita Rasulullah SAW berada di Guha Jabal Sur itu. Ya. Waruyanahu ma kharaja min khaufihi ay babin saghirin di Abi Bakar fi zuhri baiti lailan fi ilal ghar. Ada juga yang riwayat yang menyebutkan bahwa mereka berdua, itu Kangjeng Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar, keluar rumah Sayyidina Abu Bakar malam hari menuju Guha, ya, menuju Jabal Sur. Nah, sampai sini dulu ya. Insya Allah besok dilanjutkan kembali pada jam yang sama. Alhamdulillah, semua teman-teman ada juga kumaha damang Aang. Atur nuhun Aang parantos tiasa hadir. Nah, ada Kang Nana Nuryadin juga. Mohon maaf ada kesalahan tadi ya. Kesalahan teknis. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Mari kita bertawasul kepada Kanjeng Nabi dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa banahuma wa Fatimah. Ku berkahna 5 jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu matak nganyerikeun. Ku agungna Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah nu suci. Mangga sareng ceng. Li khamsatun utufi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa
وابنهما وفاطمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله الموفق إلى أقوم الطريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.